Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Di sepanjang jalan Vicky membisu. Tak ada ucapan apapun dari bibirnya. Kesepian malam ini begitu terasa ketika sahabatnya yang bernama Vicky sedang patah hati. Sampailah mereka di depan gerbang kos. Ryan langsung memasukkan motor. Vicky melangkah gontai menuju kamarnya tanpa kata. Menutup pintu kamarnya dan mematikan lampu dalam kosnya. Begitupun dengan Ray. Ia masuk dalam kamar dan menghempaskan tubuhnya ke atas tempat tidur. Handphone yang masih ada di dalam saku celananya bergetar. Ray merogoh dan membuka layar handphone tersebut. Ray, besok malam jalan yuk. Pesan dari Jovanka. Oke, tapi gue ngajar les norma dulu ya. Oke, see you. Ray tidur dengan mengenakan kaos oblong dan celana jeans pendek. Ia tertidur pula sampai handphonenya berdering dengan bunyi alarm yang ia pasang. Dengan mata yang masih kaget, Ray meraih handphone yang ada di lantai dan mematikan alarm yang terdapat dalam aplikasi handphone itu. Ray bergegas mandi dan berganti baju seragam putih abu. Ia memasukkan buku dan perlengkapan lain ke dalam tasnya. Dikunci kok. Ray melihat Vicky masih tergeletak di atas tempat tidurnya. Lu kenapa? Gua gak sekolah dulu, Ray. Nanti gua mau ke dokter aja. Gua panas dingin. Bibir Vicky terlihat gemetar. Ya Tuhan, badan lu panas bro. Ayo sekarang kita ke rumah sakit. Gak usah, lu pergi sekolah aja. Gua bisa sendiri. Lagian bukannya sekarang pengumuman kapten basket di kelas 10. Iya, tapi keadaan lu lebih penting bro. Lu satu-satunya yang gue anggap seperti saudara gue di sini. Ray membawa Vicky ke klinik membawa FU milik Vicky yang masih mengenakan seragam putih abu. Di klinik masih sepi, mungkin karena masih pagi. Namun dengan sigap pelayanan di klinik itu sangat cepat. Mas Vicky? Salah satu staf memanggil nama Vicky setelah Ray mendaftarkan namanya. Ray dan Vicky beranjak dari kursi tunggu pasien dan melangkah menuju ruang dokter. Masuk. Suara ramah dari seorang dokter yang ada di dalam ruangan. Permisi. Ucap Ray yang masih merangkul kawannya yang tengah sakit. Silahkan duduk. Ray dan Vicky duduk di kursi yang berhadapan langsung dengan dokter. Tertulis nama Dr. Alexi Abinaya, seorang dokter yang bertugas di pagi ini. Ia bertugas shift malam. Namun gara-gara dokter penggantinya belum datang, jadi dokter Alexi masih stay di klinik. Dokter Alexi mempunyai wajah yang tampan. Usianya belum terlalu tua bagi seorang dokter. Wajahnya berwibawa, namun tetap trendy. Mungkin karena penampilannya sebagai seorang dokter yang masih muda. Usianya sekitar 32 tahun dan ia masih single. Keluhannya apa? Panas dok. Katanya panas dingin. Dari kapan? Dari pagi tadi dok. Silakan naik ke atas tempat tidur. Saya akan memeriksa pasien. Ray merangkul temannya yang tengah tak berdaya lemas. Dokter pun melangsungkan pemeriksaan menyeluruh. Ternyata Vicky harus dirawat di rumah sakit. Gua gak mau Ray. Jangan gitu Vic. Gimana lo mau sembuh? Gua hubungin orang tua lo ya. Jangan. Kenapa? Vicky membisu. Gue gak mau orang tua gue sampai tahu. Gue gak mau mereka jadi khawatir. Ya udah, lo dirawat. Nanti gue yang bantu jagain lo. Tenang aja. Akhirnya Vicky bersedia dirawat di klinik itu. Jam telah menunjukkan pukul 7 pagi. Sekolah mereka pun tidak jauh dari klinik tempat Vicky dirawat. Ray, lo berangkat sekolah aja. Tapi gimana dengan lo ya? Santai aja kali, di sini aja banyak perawatnya. Sangga Vicky tersenyum. Beneran, lo bisa? Iya, udah sana sekolah. Ya udah, gue berangkat. Hubungin gue kalau ada perlu. Iya. Ray beranjak dari kursi yang ada di sisi ranjang tempat Vicky terbaring. Ray melangkahkan kaki menuju pintu dan membuka handle pintu ruangan Vicky dirawat.
Ray. Suara berat Vicky memanggil namanya. Pandangan Ray kini mengarah pada Vicky. Kenapa? Thanks ya Ray. Terlihat lengkungan kecil pada bibir Vicky yang sedang terbaring lemah. Ray tersenyum dan kembali menghampiri temannya itu. Cepet sembuh ya bro. Sepi kalau lu sakit. Gak ada yang nasihatin gue kayak mama. Ray menepuk pelan lengan atas Vicky. Dan Vicky tersenyum. Persahabatan Ray dan Vicky terbilang masih seumur jagung. Namun kedekatan mereka sudah seperti saudara sendiri. Hidup di rantau orang yang memaksa mereka untuk dapat hidup mandiri. Ray memarkirkan motor FU milik Vicky yang ia bawa. Ray langsung masuk ke dalam kelas. Tak berselang lama akhirnya pelajaran pertama dimulai. Joe yang sedang berjalan ke arah kantin tiba-tiba berhenti mendengar suara kekasihnya memanggil. Mereka baru saja jadian tadi malam. Joe berbalik badan, sedangkan Ray berlari ke arah Jovanka. Salsa merasa bingung dengan keadaan ini. Di mana adik kelasnya memanggil dengan sebutan Jovanka. Karena di sekolah itu terdapat peraturan untuk menghormati kakak kelasnya dengan sebutan Kak di depan nama siswa dan siswi yang ingin dipanggil. Iya. Joe menjawab santai, sedangkan Salsa mengernyitkan dahi melihat mereka. Sorry Kak Salsa, gue ada perlu sama Joe. Oke. Ray menarik lengan Joe agak menjauh dari Salsa. Ada apa? Sorry Joe, malam ini gue gak bisa jalan bareng lu. Kenapa? Gue mau jaga Vicky di klinik. Emangnya Vicky sakit apa? Gak ada keluarganya gitu yang jagain dia? Ray menggelengkan kepala. Joe melangkahkan kaki menjauh dari Ray. Joe, lu marah? Kaki Joe terhenti masih membelakangi Reina. Sorry Joe. Satu kata itu yang keluar dari bibir Reina. Ya udah, mau gimana lagi? Ucap Joe tanpa memandang wajah Ray dan berlalu pergi. Sepulang sekolah, Ray langsung meluncur ke tempat Tante Amy. Ia bermaksud memberikan les lebih awal pada Norma. Ray memarkirkan motor FU di halaman rumah Tante Amy. Kok Om udah datang jam segini? Tanya Norma dari balik pintu. Iya, Om mesti buru-buru ke rumah sakit. Om sakit apa? Teman yang sakit, dia dirawat di klinik. Ya udah, masuk Om. Norma pun membuka pintu lebar. Ray langsung memberikan materi les untuk Norma. Dengan sigap Norma mulai mengerjakan materi les yang diberikan oleh Ray. Bunyi perut Norma terdengar saat ia baru saja mengerjakan 3 soal les dari Ray. Dan Ray tersenyum. Kamu lapar? Iya, sebentar ya Om, Norma mau pesan makanan online. Memang mau pesan makan apa? Mau pesan nasi goreng. Norma meraih handphonenya. Gak usah pesan, mending buat yuk. Emang Om bisa? Kita buat yuk, Om gak bisa bilang jago. Kalau kamu belum rasain nasgor buatannya Om Ray. Ada nasi gak? Ada, ya udah, yuk. Norma berdiri dari tempat duduknya. Norma meletakkan kembali gawainya di atas meja yang penuh dengan buku les. Mereka melenggangkan kaki menuju dapur. Norma menunjukkan tempat bumbu dan nasi yang ada di dalam magicom. Ray mulai mengiris beberapa bahan untuk membuat nasi goreng. Tak lupa ia menambahkan telur dan beberapa sayuran untuk ditumis bersama bumbu. Norma tidak menyangka baunya begitu wangi. Membuat perut semakin keroncongan. Wangi banget Om. Ray tersenyum sambil mengaduk nasi yang berada di dalam wajan. Boleh gak Norma coba ngaduk nasi gorengnya? Boleh. Kemudian Ray memberikan pengaduk wajan pada Norma. Anak kecil yang beranjak ABG ini senang diajari masak oleh Ray. Sesekali Norma memandang wajah Ray. Kok Om Ray terlihat ganteng ya? Ray dan Norma tengah asik memasak di dapur. Tanpa mereka sadari, Tante Amy sudah masuk dalam rumah. Karena pintu rumah memang sengaja tidak ditutup.
Kok mama mencium nasi goreng enak? Amy mendekat. Mama udah pulang. Ucap Norma yang sedang mengaduk nasi yang ada di dalam wajan. Udah, perut mama jadi keroncongan nih, nyium bau nasi goreng kayak gini. Sejak kapan sih anak mama bisa masak? Goda Tante Amy yang tak lain mamanya Norma. Norma tersenyum. Yang masak Bang Rema, bukan Norma. Ucap Norma dengan tersenyum malu. Ray mengernyitkan dahi. Ia heran dengan panggilan Bang yang terlontar dari mulut gadis itu. Sejak kapan panggil Om Ray dengan sebutan Abang? Sejak hari ini, kan usianya masih di bawah Kak Jovanka. Norma berkilah. Kemudian mereka makan bersama dalam satu meja. Diam-diam ibu dan anak ini bergantian mencuri pandang kepada Ray. Ray sama sekali tidak menyadari akan hal itu. Ada debar pada Norma si gadis kecil yang baru mau tumbuh menjadi ABG. Begitupun pada ibunya yang telah menjanda sekitar 2 tahun. Membuatnya menjadi kesepian tanpa adanya pasangan hidup untuk mencurahkan kesedihan dan kesenangan terhadap pasangannya. Perasaan itu tumbuh ketika awal bertemu dengan Ray yang telah membantunya memperbaiki mobilnya yang rusak. Ray terlihat tampan, apalagi dengan keringat yang mengucur ketika membantu memperbaiki mobilnya. Dan ia mengelap keringat pada dahi laki-laki itu. Dari situlah dokter yang berstatus janda itu mulai merasakan jatuh cinta. Selesai makan bersama, Norma kembali melanjutkan materi les yang diberikan Ray. Norma mengerjakan dengan sedikit mencuri pandang kepada guru lesnya. Ray sebagai guru les tidak mengetahui anak didiknya mulai jatuh cinta pada dirinya. Abang. Ray masih fokus dengan gawainya. Bang. Hening. Ray tidak menyadari kalau Norma memanggilnya. Om Ray. Apa? Ih, abang ini Norma udah panggilan ketiga kalinya tahu. Sorry, Om belum terbiasa disebut abang sama Norma. Tadi manggil kenapa? Apa ada yang susah soalnya? Perasaan Norma senang bercampur debar yang semakin kencang. Ketika Ray mendekatinya, wajah Ray kini berada di dekat pipinya. Norma semakin grogi dengan keadaan ini. Ya Tuhan, ganteng banget sih Abang Ray. Celetuk batin Norma yang terus memandangi wajah pria tampan di sampingnya. Norma terperanjat hingga tak sadar kalau pensil yang ia pegang telah jatuh karena kaget. Iya, ada apa Bang? Tadi panggil Om kenapa? Kata itu terulang untuk yang kedua kalinya dari bibir Ray. Ini soal yang nomor 5 susah banget. Ray mengambil soal yang telah ia buat. Mulai sekarang Norma panggilnya Abang aja ya. Nggak Om lagi. Ntar Abang malu kalau Norma sebutnya Om. Ya udah ya, dari awal kan udah dibilangin senyamannya aja. Kalau saya, celetuk gadis itu. Ray mengangkat pandangannya yang tengah khusyuk melihat soal yang dianggap sulit oleh Norma. Enggak Bang, bercanda. Pungkas Norma yang wajahnya kini memerah. Ray mengajarkan soal nomor 5 yang tadi Norma tanyakan. Dengan sabar Ray membimbing Norma sampai ia mengerti cara mengerjakannya. Berbeda dengan Norma yang semakin asyik memandang wajah tampan yang kini berada di sampingnya. Mata yang sipit, kulit yang putih, hidung yang mancung. Ray sempurna di mata Norma. Gimana? Udah ngerti? Tanya Ray yang telah menjelaskan cara mengerjakan soal yang Norma anggap sulit itu. Udah sayang. Abang. Kamu sakit? Tanya Ray sambil mengecek kening Norma. Perasaan Norma semakin melambung bak bola bekel ketika menyentuh lantai. Rasa bahagianya yang tak dapat digambarkan ketika seorang lelaki tampan telah memegang keningnya. Debar dalam dada ABG ini semakin menjadi. Tuhan, seandainya dia jadi milikku. Normal kok, kamu baik-baik aja. Ya udah, yuk dilanjut. Kakak mau ke klinik. Ucap Ray mengembalikan buku latihan milik Norma. Loh,
Bukan kakak, abang aja ya. Ya udah ya. Norma kembali mengerjakan soal-soal yang diberikan Ray. Sebenarnya Norma sudah mulai mengerti sedari awal Ray memberikan materi itu. Karena Ray mengajarkannya dengan sabar dan simpel. Jadi mudah dimengerti. Namun karena Norma mulai jatuh cinta, makanya ia beralasan sulit agar Ray mengajarkan di sampingnya. Akhirnya semua soal telah Norma kerjakan. Ray juga langsung melihat dan memberi penilaian terhadap soal yang dikerjakan anak didiknya. Bagus, semuanya benar Norma. Kamu tambah pinter. Ray mencubit gemas hidung Norma. Ray menganggap Norma adalah adiknya. Namun berbeda dengan Norma yang mempunyai perasaan lebih untuk Ray. Perasaan cinta yang mulai Norma pupuk hingga ada rasa ingin memiliki. Norma, abang balik ya, mau ke klinik. Iya, hati-hati bang. Ray membereskan buku-buku yang ada di atas meja. Norma juga membereskan bukunya yang ada di atas meja. Entah sengaja atau tidak, lengan Norma menggenggam lengan Reynan. Sontak Ray menatap wajah Norma. Norma masih menggenggam tangan Ray. Norma? Lengannya lepasin, abang mau ke klinik. Mata Ray memandang ke lengan yang masih digenggam Norma. Oh, maaf. Ray langsung menuju klinik tempat Vicky dirawat. Ray tidak langsung berpamitan kepada Tante Emi karena sedang mandi. Ray hanya pamit kepada Norma saja. Perjalanan rumah Tante Emi ke klinik tempat dirawat Vicky lumayan jauh. Dengan kondisi malam minggu, jalanan semakin padat oleh pengendara motor yang lebih mendominasi. Sesampainya di klinik, Ray langsung memarkirkan motor dan bergegas masuk ke dalam ruangan Vicky dirawat. Vicky terlihat tidur nyenyak. Mungkin karena pengaruh obat yang membuat matanya jadi mengantuk. Ray menyimpan tasnya pelan, takut mengganggu istirahat Vicky. Ray. Vicky membuka mata. Sorry, jadi keganggu istirahat lo, Vic. Gak apa-apa, gue udah capek tidur terus, Ray. Gimana tentang kapten basket? Lo kepilih? Enggak, Vic, gue gagal. Kok bisa? Padahal waktu itu gue ngeliat lu yang paling bagus di antara yang lain. Lu yang paling the best, Ray. Vicky mengernyitkan dahi heran. Itu kan penilaian lu sebagai sahabat gue ya. Asli gue serius. Ini pasti ada yang gak beres. Jangan seuzon lu, ganti topik lah. Gimana keadaan lu sekarang, bro? Mendingan sih, sekarang udah gak panas dingin. Memangnya lu sakit apa sih? Tipes. Ray melihat Dr. Alexi sedang menelpon di ruangannya. Kebetulan klinik sedang sepi. Ray melihat opersif antara dokter yang berjaga pagi dengan Dr. Alexi. Mungkin klinik ini baru buka awal merintis, jadi masih minim dokter yang bertugas. Dr. Alexi Abinaya adalah pemilik dari klinik yang lumayan besar dan lengkap. Tak berselang lama ketika Dr. Alexi menelpon, terlihat wanita hampir seumuran dengannya sudah ada di dalam ruangan itu. Ray melihat wanita itu telah ada di dalam ruangan Dr. Alexi. Ia menyangka wanita itu adalah pacarnya, karena usianya sepertinya tidak jauh beda. Ruangan tempat Vicky dirawat berhadapan dengan ruangan Dr. Alex yang sebagian ruangannya memang terpasang kaca sebagai dindingnya. Hanya ruang pemeriksaan yang memakai tembok. Sepertinya sahabatku ini sedang kasmaran, ucap Dr. Alex. Idih, tahu dari mana? Waktu kamu ngobrolin Bruno ganteng di handphone, barusan. Entahlah. Kok entah sih? Kenapa? Tanya Dr. Alex. Secara dia baru aja masuk SMA. What? Alex kaget dengan ucapan Emilia. Emilia menganggukkan kepalanya. Tapi kalau udah jatuh cinta, mau gimana ya, Mi? Goda Dr. Alex. Jam telah menunjukkan pukul 9 malam. Akhirnya Emilia pamit untuk pulang. Karena ia meninggalkan putrinya sendiri di rumah. Emilia memang hidup sederhana, dengan rumah yang minimalis yang ia tinggali. Ia beralasan agar bisa mengurus rumahnya sendiri tanpa adanya pembantu di rumah. Sifat Emilia keras seperti kakak kandungnya bernama Randy, yang tak lain adalah papa kandung dari Jovanka. Ikatan rumah tangga Emilia kandas karena sikap kerasnya untuk menempuh pendidikan di luar negeri. Padahal, waktu lalu Norma yang tak lain anak Emilia dan mantan suaminya telah lahir.
Emilia adalah sosok wanita yang cerdas dan pintar. Memang, tidak ada yang salah dengan profesi dokter. Malah pekerjaan itu merupakan pekerjaan mulia. Namun ketika itu Emilia yang kekeh untuk mengenyang pendidikannya di luar negeri. Padahal di dalam negeri juga masih bisa untuk menyelesaikan pendidikannya. Dari situlah keretakan rumah tangga Emilia terjadi. Ketika telah ditinggal suaminya, Emi baru sadar telah kehilangan figur suami yang baik, yang selalu ada untuknya. Namun rumah tangganya terlanjur hancur akibat sifat keras kepalanya. Menjelang malam, Vicky kembali merasakan panas dingin. Kakinya ia gesek-gesekkan ke kasur untuk mendapatkan rasa hangat. Lu kenapa, Vic? Dingin. Ray mengecek badannya yang terasa panas. Namun telapak kaki Vicky teramat dingin. Betul, Vic, gue beli minyak kayu putih. Tanpa persetujuan dari Vicky, Ray berlalu pergi. Dengan cepat Ray membawa motor Vicky dengan kencang ke apotek yang buka 24 jam. Ray kembali tancap gas ketika telah mendapatkan minyak kayu putih itu. Motor melaju kencang dan Ray segera masuk ke kamar tempat di mana Vicky dirawat. Vicky masih terlihat menggigil. Dengan cepat Ray membalurkan minyak kayu putih ke telapak kaki Vicky. Berulang kali Ray membalurkannya ke telapak kakinya, hingga Vicky kembali tertidur. Ray melihat jam yang ada di dinding klinik. Waktu telah menunjukkan pukul 3 dini hari. Ray merebahkan kembali badannya di sofa yang ada di dalam ruangan itu. Baru juga terlelap, alarm dari handphonenya telah bergetar. Ray mengambil handphonenya dari dalam saku celana. Matanya yang masih lengket ia buka. Ternyata sudah jam 5 pagi. Ray, lu pulang aja, gue udah baikan kok. Ucap Vicky di pagi hari. Enggak, gue mau jagain lu di sini. Gak usah, gue udah mulai membaik kok. Ucap Vicky yang terlihat lebih fresh. Lu yakin? Tanya Ray menyipitkan satu matanya hingga seperti merem. Jangan pasang muka kayak gitu. Lu kayak mau genitin gua, bro. Anjir. Gua hanya menyipitkan satu mata, Kuya. Bukan ngedipin satu mata. Lu nyadar gak sih, bro? Mata lu udah sipit. Ya, kalau lu menyipitkan mata lu kagak kelihatan, bro. Tiba-tiba gawai Ray bergetar. Rina melakukan video call. Iya, Dek. Ada apa? Jawab Ray dengan latar Gordon klinik rumah sakit. Loh, abang lagi di rumah sakit? Sakit apa? Pasti abang telat makan ya? Yang jagain siapa? Satu-satu, Nak. Abang jadi pusing. Jawab aja sih. Nak, gue yang sakit, bukan abang lu. Vicky terlihat dalam layar gawai itu. Loh, Kak Vicky sakit apa? Tifus, tapi udah hampir sehari berkat abangnya Nana nih jagain Kak Vicky. Syukurlah, ternyata abangnya Nana baik juga ya. Rena terkekeh lalu menutup mulutnya dengan satu tangan. Emang abang gak baik sama Nana? Ray tiba-tiba menjawab video call adiknya. Iya, abangnya Nana orang yang paling baik. Bersambung.